Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Wilda Moms Channel. Di video kali ini Wilda Moms bikin donat dengan resep 1 kilogram. Ayo, siapa yang udah banyak request resep untuk takaran 1 kilogram adonan donat? Aku juga akan memberikan tips bagaimana agar hasilnya sama rata dan tidak ada yang overproofing. Yuk langsung simak videonya sampai selesai ya. Bahan pertama yang aku gunakan tentu saja tepung terigu. Aku biasa menggunakan tepung terigu protein sedang. Di sini aku pakai merek segitiga biru. Atau jika mau menggunakan terigu protein tinggi, boleh-boleh saja ya. Atau mau di mix antara keduanya juga bisa. Bahan selanjutnya yaitu gula pasir sebanyak 120 gram, 40 gram susu bubuk, aku pakai merek Denko. Kemudian 4 butir kuning telur. Lalu aku pakai 14 gram ragi instan, boleh juga pakai 12 gram ya. Semakin banyak pemakaian ragi, maka adonan akan semakin cepat mengembang ya. Selanjutnya adonan akan kita mixer. Di sini aku menggunakan mixer Turbo Pro Chef dari Turbo ID. Untuk deskripsi produk dan link pembelian ada di deskripsi ya. Lalu masukkan bahan selanjutnya yaitu 200 ml susu cair dingin. Kemudian aku hidupkan mixernya di kecepatan rendah. Lalu masukkan air dingin atau air es sebanyak kurang lebih 400 ml. Takaran bisa kurang dari itu ya, sesuaikan kelembaban terigunya. Nah, pengocokan sudah lebih dari 3 menit. Terlihat di sini adonanku sudah tercampur rata dan setengah kalis. Lalu akan aku masukkan bahan selanjutnya yaitu 12 gram garam dan 120 gram margarin. Lalu nyalakan kembali mixernya dan ini kita uleni hingga margarin tercampur rata ke adonan. Tips selanjutnya, jika margarin sudah tercampur rata ke adonan, nah tadi sekitar 3 menit aku mixer, kita bisa mengecek kelembekan adonan. Nah seperti ini, kelembekan adonannya sudah pas, jadi bisa langsung kita lanjut memixernya. Nah, ketika kita mengalami adonan yang kelembekan, maka di tahap ini masih bisa ditambahkan terigunya ya. Atau jika adonan kita masih terlalu keras dan kurang air, masih bisa ditambahkan airnya. Kalau semuanya sudah pas, boleh kita lanjut memixer adonannya hingga kalis elastis ya. Nah, setelah dirasa adonan sudah terlihat lebih licin dan terlihat kalis, bisa kita matikan mixernya. Lalu bisa kita cek untuk kelembekan adonannya dengan mengambil sedikit adonan dan jika kita bentangkan sudah membentuk selaput tipis yang tidak mudah robek. Ini artinya sudah membentuk window pane, maka ini sudah kalis elastis ya. Selanjutnya pindahkan adonan pada alas kerja. Nah, di sini aku punya tips. Jika kerja kita masih terlalu lama dan pasti kita akan keteteran dengan berpacunya kerja ragi yang bisa mengakibatkan overproofing, maka tahap selanjutnya untuk adonan 1 kg ini akan aku bagi 2. Kemudian masing-masingnya kita bulatkan.
Lalu, yang satu bagian akan kita bungkus dengan plastik. Kemudian akan aku masukkan ke freezer. Ini fungsinya agar ragi tidak cepat mengembang atau bekerja. Sedangkan untuk yang satu bagiannya lagi akan langsung kita potong-potong dan timbang sesuai dengan berat donat yang ingin kalian buat. Nah, kali ini aku sendiri akan membuat donat mini dengan berat masing-masing 22 gram. Tahap selanjutnya adalah rounding atau kita bulat-bulatkan seluruh adonannya hingga permukaannya mulus. Tips dalam merounding, usahakan hasilnya mulus dan padat agar tidak ada gelembung udara di dalam adonan. Setelah di rounding, ini akan kita tutup dengan plastik dan proofing hingga setengah mengembang kurang lebih selama 15 menit. Setelah itu semuanya siap kita cetak. Untuk mencetak donat, gunakan cara termudah yang kalian kuasai ya. Nah, seperti biasa aku akan mencetak donatnya dari adonan yang pertama di rounding dengan teknik manual, yaitu langsung saja kita bolongi dengan jari. Setelah itu letakkan pada tatakan donat. Membentuk donat dan meletakkannya pada tatakan donat seperti ini akan mempermudah langkah kita nanti pada saat menggoreng donat, sehingga donat-donatnya tidak akan tersentuh tangan lagi dan mencegah adonan jadi kempes. Lakukan proses mencetak donat hingga semuanya selesai ya. Setelah semua donat tadi selesai dicetak, ini kita tutup kembali dengan plastik. Kemudian kita proofing hingga mengembang 2 kali lipat kurang lebih selama 30 menit atau lebih. Sesuaikan dengan suhu panas pada saat kita proofing ya. Nah, selagi menunggu proofing untuk tadi adonan yang pertama, kita proses lagi adonan yang kedua seperti tadi ya. Ini baru aku keluarkan dari freezer. Ini langsung saja kita potong-potong dan timbang sesuai dengan berat donat yang kita buat. Adonan ini masih terasa dingin ya karena kita simpan di kulkas. Ini langsung saja kita proses, kita timbang dan kemudian rounding seperti ini hasil roundingnya. Lalu lanjut kita proofing. Kemudian selesai memproses tadi adonan yang kedua, kita lihat lagi adonan yang pertama ini sudah bagus mengembangnya. Ini siap kita goreng. Selanjutnya, goreng donat-donatnya langsung kita ceburkan pada penggorengan pada minyak yang sudah panas tanpa tersentuh tangan lagi ya, agar mencegah donat-donat kita menjadi kempes. Untuk tips menggoreng donat, seperti biasa aku gunakan teknik 2 kali balik. Hal ini agar tidak banyak gelembung yang muncul di adonan. Jika bagian bawah donat sudah kecoklatan, bisa kita balik. Dan kemudian tunggu lagi hingga bagian bawahnya juga kecoklatan, baru donat-donatnya matang dan bisa kita angkat. Lalu goreng kembali semua donat dari adonan yang pertama kita proses ini hingga selesai. Nah, ini hasil dari adonan pertama yang sudah selesai kita goreng.
sebaiknya ditiriskan pada tisu penyerap minyak. Kemudian kita lanjutkan lagi proses pada adonan yang kedua hingga selesai digoreng lagi seperti ini ya. Nah, ini semua hasilnya setelah adonan donat 1 kg selesai kita proses sampai tahap menggoreng. Untuk dough seberat 22 gram, untuk adonan 1 kg menghasilkan sebanyak 7 lusin donat atau 7 box seperti ini ya. Jadi, jika kita bisa memanage waktu dalam membuat donat, maka semua hasil donatnya bisa bagus. Tidak ada yang overproofing ataupun bahkan menjadi kempes atau keriput donat-donatnya. Semuanya bisa bagus dan montok. Nah, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Thank you for watching.